Masih ingat dengan nama Reinhard Sinaga? Mahasiswa Indonesia yang menggegerkan dunia dengan kejahatan seksualnya di Inggris. Kini kehidupan kelamnya berlanjut di penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bahas. Kita tarik mundur ke 2 dekade lalu. Reinhard datang ke Inggris pada 2005, awalnya untuk mengejar gelar master dan doktor di bidang arsitektur dan sosiologi. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat Manchester, tak jauh dari kawasan Gay Village, daerah yang dikenal inklusif dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+. Gay Village adalah sebutan untuk ruas jalan di Canal Street, Manchester. Di tempat ini terdapat banyak bar dan restoran yang biasa dikunjungi para komunitas gay. Apartemen Reinhard, Montana House, terletak hanya sekitar 100 meter dari Gay Village. Tapi apartemen itu menjadi saksi bisu kejahatan yang tak termaafkan. Selama lebih dari 1 dekade, Reinhard memanfaatkan kepercayaannya untuk menyerang puluhan pria yang rata-rata berusia 21 tahun. Kebanyakan dari mereka dalam kondisi mabuk setelah berpesta. Modusnya sederhana namun keji. Reinhard menawarkan tempatnya untuk beristirahat kepada korban, lalu membius mereka dan merekam aksi bejatnya menggunakan kamera ponsel. Dalam penyelidikan, polisi menemukan lebih dari 3 terabyte rekaman video yang mendokumentasikan kejahatannya. Korban Reinhard tidak sedikit. Proses hukum terhadap Reinhard berlangsung dalam 4 persidangan terpisah sejak 2018 hingga 2020. Total, ia dihukum atas 159 tindakan kejahatan seksual, termasuk 136 pemerkosaan. Hakim menyebut Reinhard sebagai monster tanpa rasa penyesalan, dan pada 2020, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 40 tahun. Kasus ini terbongkar pada 2 Juni 2017 setelah salah seorang korban yang merupakan pemain rugby berusia 19 tahun sadar saat diserang oleh Reinhard. Dalam keadaan setengah mabuk, korban melawan hingga Reinhard mengalami luka parah di kepala. Setelah melapor ke polisi, penyelidikan pun dimulai. Polisi menemukan bukti video di ponsel Reinhard yang mengungkap kejahatannya. Selama proses persidangan, Reinhard bersikeras bahwa semua tindakannya dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun pembelaan tersebut langsung dibantah tegas oleh bukti dan para korban. Kasus ini lebih dari sekedar angka. Korban-korbannya menghadapi trauma mendalam. Beberapa bahkan mencoba mengakhiri hidup mereka setelah mengetahui apa yang terjadi. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI London juga mengatakan telah memberikan perlindungan kepada Reinhard selama menjalani proses persidangan selama 3 tahun, yakni 2017 hingga 2020. Sekretaris Kabinet saat itu, Pramono Anung, menyebut perilaku yang dilakukan Reinhard mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional, sebab perilakunya tidak sesuai dengan norma dan budaya Indonesia. Tapi siapa sebenarnya Reinhard? Pria yang lahir di Jambi 19 Februari 1983 ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Reinhard meraih gelar S1-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan arsitektur. Warga Depok itu melanjutkan studi S2 di Manchester University dengan jurusan sosiologi pada 2007. Salah seorang kawannya menyebut Reinhard sebagai gay yang aktif secara seksual. Ada juga yang menyebut keluarga Reinhard sebagai orang yang sangat kaya. Yang menarik, Reinhard juga dikenal sebagai Kristen yang taat. Dia dilaporkan sering ke St. Chrysostom, gereja Anglikan liberal yang dikenal menerima semua kalangan untuk beribadah. Bahkan foto Reinhard dipampang di situs gereja tersebut pada 2012 ketika dia membantu anak-anak dalam sebuah proyek Paskah. Hakim pengadilan pun sempat mempertanyakan bagaimana seorang yang religius bisa melakukan pemerkosaan seperti itu. Mengenai studinya, gelar doktoral Reinhard tak pernah selesai. Proposal disertasinya yang berjudul Sexuality and Everyday Transnationalism in South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester sempat diminta untuk direvisi, namun tak pernah rampung. Saat ini, Reinhard masih menjalani hukumannya di HMP Wakefield, penjara keamanan tingkat tinggi yang dikenal dengan julukan Monster Mansion. Tetapi kehidupan di sana tidaklah mudah. Kehadiran Reinhard di penjara terus memicu kebencian. Sesama narapidana merasa jijik dengan kejahatannya, yang mereka sebut sebagai kengerian tak terbayangkan. Desember 2024, Reinhard dilaporkan menjadi target serangan brutal oleh sesama narapidana. Pelaku, seorang narapidana bernama Jack McRae, mencoba membunuh Reinhard. Beruntung, petugas penjara segera menghentikan serangan itu sebelum Reinhard terluka serius. Kisah Reinhard Sinaga bahkan menarik perhatian media internasional. BBC Two kini tengah memproduksi sebuah dokumenter berjudul Predator: The Conviction of Reinhard Sinaga yang akan menggali lebih dalam tentang kejahatannya. Nama Reinhard kembali mencuat setelah 4 tahun redup. Akankah muncul babak baru dari kasus seorang pemerkosa paling produktif dalam sejarah Inggris itu?
Kumparan bicara fakta lewat berita.